Pada akhir Agustus 2025, publik Indonesia dikejutkan oleh kejadian yang jarang terjadi. Kemarahan masyarakat yang memuncak hingga menargetkan rumah seorang publik figur, sekaligus anggota DPR. Nama yang menjadi sorotan salah satunya adalah Uya Kuya, entertainer terkenal yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN. Kemarahan masyarakat ini muncul bukan tanpa alasan. Beberapa video viral menunjukkan Uya Kuya bersama anggota DPR lainnya sedang berjoget setelah sidang MPR. Di tengah kondisi sosial ekonomi rakyat yang sedang sulit, reaksi publik pun memuncak karena masyarakat merasa tindakan ini menunjukkan ketidakpekaan dan kurangnya empati terhadap rakyat yang tengah menghadapi kesulitan hidup. Lebih dari itu, video-video lama Uya Kuya yang kontroversial kembali muncul di media sosial, memperburuk persepsi publik. Apa yang awalnya hanya menjadi berita hiburan, kini berubah menjadi sorotan serius terkait etika seorang wakil rakyat dan tanggung jawab sosialnya. Dalam video kali ini kita akan membahas kronologi kejadian penyebabnya kemarahan publik, penjarahan rumah Uya Kuya hingga respon hukum dari sosial kejadian ini. Semua akan dijelaskan secara objektif agar kita bisa memahami mengapa situasi ini sampai memuncak dan apa pelajarannya yang bisa kita ambil sebagai masyarakat dan warga negara. Kembali lagi di channel Habib Zainal, tetap edukasi, bukan komedi. Boom. Edukasi bukan komedi. Uya Kuya yang dikenal sebagai entertainer dan presenter menjabat sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN. Pada sidang tahunan MPR 2025, sebuah video menunjukkan Uya Kuya bersama anggota DPR lainnya berjoget usai sidang. Video ini viral dan memicu kemarahan masyarakat, terutama karena bertepatan dengan meningkatnya ketegangan politik dan ekonomi di Indonesia. Masyarakat merasa bahwa aksi tersebut menunjukkan ketidakpekaan anggota DPR terhadap kondisi rakyat yang sedang menghadapi berbagai kesulitan. Reaksi publik semakin memuncak ketika video-video lama Uya Kuya yang dianggap kontroversial kembali beredar di media sosial, memperburuk citranya di mata publik. Terus, yang kedua penyebab kemarahan masyarakat. Nah, beberapa faktor yang memicu kemarahan masyarakat terhadap Uya Kuya antara lain yang pertama aksi joget usai sidang. Video joget anggap DPR usai sidang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi rakyat yang sedang kesulitan. Yang kedua, video lama yang kontroversial. Video-video lama Uya Kuya yang dianggap tidak pantas kembali beredar, memperburuk persepsi publik tentunya. Yang ketiga, ketidakpuasan terhadap DPR. Masyarakat merasa kecewa dengan kinerja DPR yang dianggap tidak pro sama rakyat, terutama terkait isu-isu penting seperti kenaikan tunjangan anggota DPR. Yang keempat, protes terhadap ketidakadilan sosial. Aksi penjarahan juga dipicu oleh protes terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Terus selanjutnya penjarahan rumah Uya Kuya. Pada malam 30 Agustus 2025, rumah Uya Kuya di Duren Sawit, Jakarta Timur dijarah oleh massa. Massa merusak pagar rumah dan memasuki kediamannya, membawa barang-barang milik Uya Kuya, termasuk hewan peliharaannya. Uya Kuya menganggap kejadian ini dengan ikhlas, menyampaikan bahwa ini memahami kemarahan masyarakat dan berharap apa yang diambil dapat bermanfaat bagi mereka. Namun ia juga menyesalkan tindakan penjarahan tersebut dan berharap kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Selanjutnya tindakan hukum dan respon publik. Setelah kejadian tersebut, Uya Kuya dan anggota DPR lainnya yang terlibat dalam kontroversi ini menghadapi sanksi dari partai masing-masing. Beberapa di antaranya dinonaktifkan dari jabatan sebagai anggota DPR. Polisi juga melakukan penyelidikan terhadap aksi penjarahan dan berhasil menangkap beberapa pelaku.
Masyarakat berharap agar kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih sensitif terhadap kondisi sosial dan ekonomi rakyat, serta pentingnya menjaga etika dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Kasus penjarahan rumah Uya Kuya menjadi refleksi penting bagi seluruh warga Indonesia. Ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan publik figur, terutama yang menjabat sebagai wakil rakyat, memiliki dampak nyata terhadap persepsi dan emosi masyarakat. Meskipun kemarahan masyarakat bisa dimengerti, tindakan kekerasan dan penjarahan bukanlah solusi. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban. Tetapi cara penyampaian protes harus tetap beradab dan menghormati hukum. Di sisi lain, kejadian ini juga menjadi pelajaran bagi para wakil rakyat dan figur-figur publik. Tanggung jawab sosial dan empati terhadap kondisi masyarakat adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Setiap keputusan, setiap aksi sekecil apapun itu bisa menimbulkan reaksi yang luas di masyarakat. Semoga kasus Uya Kuya menjadi pengingat bagi kita semua menjaga etika, menghargai hukum, dan berempati terhadap sesama adalah kunci membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Mari kita ambil pelajaran dari kejadian ini agar protes dan kritik kita dapat sampai kepada DPR dan bisa ditindaklanjuti.